Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali di ibadah kita. Hari ini kita melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Ya, karena kondisi di mana kita diharuskan untuk melaksanakan ibadah secara online. Tetapi hal ini tidaklah mengurangi bagaimana kita mau membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dengan menaikkan puji-pujian kita. Saat ku
kehadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kesempatan ini kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Salah satu pujian yang menjadi doa kita bersama untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan bersatu dalam doa. Kita menyerahkan setiap pergumulan, persoalan, kerinduan kita kepada Tuhan, dan satu keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, dan kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai detik ini, mengucap syukur untuk penyertaan dan pelindungan-Mu yang senantiasa Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan lebih Tuhan, kami mengucap syukur untuk panjang sabar-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan, kami menyatukan hati, pikiran, dan kami menyatukan iman kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berdoa kepadamu, satu atau dua orang datang kepadamu, berkumpul sepakat untuk meminta Engkau, maka Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami, sebagaimana firman-Mu, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan mendapat dan menerima, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur karena kami belum menjadi bagian di dalamnya, menjadi warga negara Indonesia Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk keadaan persoalan bangsa negara kami Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang semakin merajalela di setiap daerah. Ada pelonjakan, ada peningkatan, adanya korban daripada COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik semua itu Engkau mempunyai rencana yang indah bagi bangsa negara kami, dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk beberapa daerah yang sekarang ini mengalami bencana alam, baik itu banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk pemerintahan kami, baik itu yang berada di pusat maupun yang berada di daerah-daerah, lembaga-lembaga pemerintah, baik itu DPR, MPR, aparat kepolisian, lembaga yang menangani bencana alam Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan kiranya Engkau menolong mereka, Engkau menaruh hikmat kepada mereka, dan biarlah Engkau campur tangan di dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden,
Mari Tuhan, kiranya perlindungan-Mu Engkau nyatakan kepada beliau-beliau, kasih setia-Mu kiranya Engkau nyatakan kepada beliau, terlebih Tuhan, kiranya kekuatan, kesehatan, dan hikmat takut akan Engkau Tuhan, kiranya Engkau anugerahkan kepada beliau-beliau ini Tuhan, dalam menjalankan roda kepemerintahan. Dan kami berdoa, kalau ada orang-orang, kelompok-kelompok ya Tuhan, yang tidak senang akan kebijakan yang diambil oleh beliau-beliau ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau membuka hati mereka, Engkau menyadarkan mereka Tuhan, dan biarlah Engkau juga akan mengampuni mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sekarang ini mengalami bencana alam, baik itu yang berada di Nusa Tenggara Timur ya Tuhan, maupun daerah-daerah yang lain Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, sukacita, pertolongan-Mu, dan biarlah kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau nyatakan kepada mereka Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan, yang mengasihi mereka Tuhan untuk ambil bagian dalam membantu meringankan beban mereka Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, sukacita, kalaupun mereka ada yang kehilangan sanak keluarganya, mereka kehilangan harta bendanya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan memberikan pertolongan-Mu, Engkau akan memberikan penghiburan, dan Engkau juga akan mengganti itu semua. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau sedang mengirimkan Tuhan untuk pemulihan di daerah-daerah yang mengalami bencana alam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami, biarlah itu kebijakan yang benar-benar itu boleh membawa perubahan yang membaik, perubahan yang luar biasa, terlebih Tuhan membawa damai, sejahtera, ketenangan, keamanan bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk kementerian yang ada, biarlah Engkau juga akan menolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Engkau juga akan menolong mereka dalam mereka menjalankan stabilitas keamanan bangsa negara kami Tuhan. Dan biarlah Engkau juga akan terus Tuhan campur tangan, sehingga melalui mereka Tuhan keamanan bagi bangsa negara kami itu boleh terjamin, itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Kau selama-lamanya. Kami serahkan bagi kelompok-kelompok radikal Tuhan yang berusaha untuk mengacaukan keadaan bangsa negara kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau berurusan secara pribadi, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika mereka mempunyai rencana yang jahat untuk bangsa negara kami, Engkau menolong, Engkau mengirimkan orang-orang Tuhan untuk mengacau balaukan mereka Tuhan, sehingga rencana-rencana mereka itu dipatahkan dan tidak terjadi untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia, khususnya di seluruh Indonesia dan secara khusus lagi di Yogyakarta ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi, Engkau akan menjaga dan menolong Tuhan ketika umat-Mu Tuhan beribadah kepada Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan nyata di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh leluasa dalam beribadah, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati untuk seluruh umat-Mu Tuhan, untuk seluruh orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, kiranya Engkau juga akan memberkati mereka Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, secara khusus untuk GJKI yang ada di Yogyakarta ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan, Engkau campur tangan untuk penginjilan yang sekarang ini Tuhan sedang diadakan, baik itu di perkotaan, pedesaan, maupun di daerah terpencil sekalipun. Biarlah Engkau juga akan memakai pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar dari Engkau Tuhan, firman-Mu, sehingga mereka boleh percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk GJKI yang ada di Megua ini. Kami bersyukur karena kami boleh leluasa kami dalam beribadah, memuliakan nama-Mu dengan
peralatan-peralatan yang Engkau sediakan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya, biarlah Engkau berkati kami semua, menolong kami semua Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk beliau, Bapak Pendeta Paulus Trimanto Wibowo bersama dengan Ibu dan seluruh keluarganya. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan Tuhan, dan biarlah kerinduannya Tuhan, kiranya Engkau juga akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Keluhan-keluhan berkaitan dengan kesehatannya, mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah beliau Bapak Paulus, dan biarlah Engkau memberikan kekuatan kesehatan, memulihkan kondisinya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu dalam mendampingi, mari Tuhan kiranya Engkau memberikan kesabaran, sukacita, kekuatan Tuhan, kesehatan, dan biarlah Engkau juga akan terus memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarganya, putra-putrinya, baik itu Mbak Miwit bersama dengan seluruh keluarganya, Mbak Tuti bersama dengan seluruh keluarganya, Bapak Pendeta Daniel Trihandarka bersama dengan keluarganya, Mas Yonatan Tuhan di masa mudanya Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya, biarlah Engkau berkati mereka, menolong mereka Tuhan, dan campur tangan di dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk Mbah Putri, Ibunda daripada Bu Paulus yang ada di Boyolali. Mari Tuhan kiranya Engkau berkati, Engkau menolong Tuhan, biarlah Engkau juga akan berikan damai, sejahtera, sukacita batin, sukacita Tuhan, dan biarlah Engkau juga akan berikan ketenangan, sehingga Mbah Putri Tuhan, di mana beliau berada, biarlah merasakan berkat luar biasa yang dari Engkau, pelindungan yang dari Engkau Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga yang mendampingi, yang merawat, biarlah Engkau juga akan menganugerahkan kesabaran, kekuatan, sukacita, dan campur tangan di dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk gereja-gerejamu yang saat ini terpaksa harus mengadakan ibadah secara online, kiranya Engkau juga akan menolong dalam mereka melaksanakannya, dalam mereka menggunakan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang harus mengikuti secara online Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan untuk semua peralatan yang dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang melayani di dalam IT, yang melayani dalam multimedia, biarlah Engkau juga akan berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam keseharian mereka, dan di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Kami serahkan untuk masa depan mereka, biarlah Engkau juga akan memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang harus juga mengikuti secara online, kiranya Engkau juga akan memberkati anak-anak ini Tuhan, Engkau menolong dalam pertumbuhannya sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman pengharapan di dalam Engkau, dengan bimbingan Engkau, dengan bimbingan orang tuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami lakukan untuk anak sekolah minggu itu boleh membuahkan hasil di masa-masa mendatang Tuhan. Kami menyerahkan untuk segenap pelayan-pelayan sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau juga akan berkati, menolong mereka Tuhan dalam mereka melayani secara online, dan biarlah Engkau juga akan terus campur tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Kau selama-lamanya. Kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini hadir, biarlah Engkau akan berkati, baik itu yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, biarlah Engkau juga akan berkati, menolong mereka Tuhan. Kalaupun ada yang tidak bisa datang, oleh karena mereka mempunyai kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau akan menjamah, menolong, dan biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Parjan bersama dengan Ibu, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk Pak Ponijan, Pak Ponijo, kami menyerahkan juga untuk Pak Joni, kami menyerahkan untuk Putri Kenanti, kami menyerahkan untuk Pak Petrus, kami menyerahkan untuk saudara kami Tuhan yang tidak bisa datang oleh karena mungkin bepergian keluar kota, biarlah Engkau juga akan melindungi, menjaga mereka, menibahkan mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat Tuhan. Kami menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan bagi saudara kami Tuhan, pergumulan untuk mendapatkan momongan, mari Tuhan kiranya Engkau akan memberkati kandungannya, dan biarlah Engkau juga akan berkati rumah tangganya Tuhan. Kalau ada yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, mari Tuhan kiranya Engkau juga akan menyediakan yang terbaik bagi mereka Tuhan.
Kalau ada yang bergumul untuk pekerjaan, mari Tuhan kiranya Engkau juga akan menjawab mereka, memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, Tuhan. Kalau ada yang bergumul untuk mendapatkan rumah, Tuhan, rumah tinggal, kami percaya dan kami berharap, Tuhan, bahwa pertolongan-Mu nyata untuk kami semua yang bergumul untuk rumah tempat tinggal kami, Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau akan memberikan terbaik untuk kami semua, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami juga ingat akan Bapak Bowo bersama dengan Ibu Bowo, Tuhan, yang sekarang ini juga mengalami sakit, Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah Pak Bowo, Engkau menyembuhkan Pak Bowo, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga Pak Bowo, Tuhan, di mana dia beristirahat, itu boleh merasakan kekuatan, sukacita yang dari Engkau, dan mujizat-Mu kiranya Engkau nyatakan kepada Pak Bowo, Tuhan. Berkati seluruh keluarganya dan campur tangan di dalam seluruh keluarganya, persoalan, kerinduannya, kami serahkan padamu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, kami serahkan, Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami berikan, seberapa yang kami miliki. Mari Tuhan, biarlah Engkau mengkuduskan sehingga menjadi berkat, berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau mengembalikan berlipat kali ganda di dalam pekerjaan, di dalam usaha, maupun di dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau melayakkan kami, dan biarlah kami boleh diberkati dengan firman-Mu, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Engkau selama-lamanya. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berharap dan kami terus bersandar padamu, dan biarlah kita semua yang percaya katakan, amin. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kita akan mempelajari suatu peristiwa yang akan menambah wawasan kita, iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Tema khotbah yang saya sampaikan saat ini berjudul Pistin. Pistin berasal dari bahasa Yunani koine,
yang artinya percaya atau kepercayaan. Berasal dari kata dasar pistio, artinya mempercayai. Jadi pistin artinya percaya, yakin, beriman. Tidak memiliki pestin artinya tidak memiliki kepercayaan, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki iman. Iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penguasa alam semesta ini. Kisah ini dijelaskan melalui peristiwa pada saat murid-murid Tuhan Yesus berada di danau. Mereka hendak menyeberang, dan pada waktu di tengah danau, datanglah angin topan, mengguncang, menghantam perahu mereka, sehingga nyaris tenggelam. Pada waktu perahu hampir tenggelam, air sudah mulai masuk. Murid-murid kebingungan. Apa yang terjadi? Pada waktu murid itu bingung, kemudian mereka berteriak-teriak ketakutan. Terlihat sekali ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan beriman dari murid-murid Tuhan Yesus ini. Pertama, mereka tidak memiliki pistin. Apa itu pistin? Pistin berarti percaya, yakin, beriman. Pistin adalah percaya pada Tuhan Yesus sebagai penguasa alam semesta. Meskipun para murid sudah belajar mengikut Tuhan Yesus, tetapi kelihatan sekali, nyata sekali, bahwa mereka memiliki pistin yang lemah. Artinya memiliki kepercayaan yang lemah, memiliki iman yang lemah. Karena mereka adalah murid-murid yang awal, yang baru belajar, baru mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka belum memiliki pistin yang kuat. Pistin adalah keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus yang mempunyai rencana terbaik khusus bagi orang percaya. Saudaraku sekalian, di sini kita melihat bahwa 3 dasar pokok ini belum dimiliki para murid secara sempurna. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan yang baru percaya, baru mengikuti Tuhan Yesus, belum memiliki pistin atau kepercayaan yang sempurna. Kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40. Injil Markus pasal 4 ayat 40. Demikian. Lalu ia Tuhan Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini disebabkan oleh karena mereka belum memiliki pistin atau kepercayaan yang baik, yang sempurna. Mereka masih takut. Mereka masih punya pikiran sama dengan orang-orang lainnya. Seperti juga kita, pada waktu iman kita baru akan tumbuh, baru mulai berkembang, baru mengikut Tuhan Yesus. Jikalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita begitu takut menghadapi masalah-masalah kehidupan ini? Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah bahaya-bahaya, mungkin masalah sakit penyakit, menghantui kita, membuat kita takut.
Karena apa? Karena kita belum memiliki pistin atau iman yang kuat. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus itu bertanya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Sama saja, kita tidak percaya oleh karena kita belum memiliki pistin atau iman kepercayaan yang kuat. Kita sudah melihat di sini ada dua masalah yang dihadapi oleh kita apabila kita tidak memiliki iman yang kuat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka takut menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Dan mereka tidak percaya siapakah Yesus itu, siapakah Dia yang ada bersama-sama dengan para murid. Dia belum tahu Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Tapi murid-murid tidak memahami, tidak mengerti, karena mereka tidak memiliki pistin. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus membuka hati kita dan para murid atas ketakutan mereka. Jadi dalam kehidupan ini, menghadapi masalah-masalah sehari-hari, menghadapi kesulitan-kesulitan sehari-hari, sakit penyakit, takut, menghadapi pencobaan-pencobaan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita belum mengenal siapakah Yesus itu. Kita menghadapi banyak masalah, kita tidak punya pengharapan, kita hanya memandang Yesus sebagai teman. Kita punya teman, kita punya pendamping, tapi siapakah pendamping kita itu? Kita belum mengerti. Pada waktu menghadapi topan badai angin kehidupan ini, Tuhan Yesus membuka hati kita dan para murid bahwa mereka tidak percaya Ia adalah Tuhan penguasa. Para murid percaya Yesus adalah seorang yang baik. Para murid percaya Yesus bisa diajak berbicara, bertukar pikiran, tempat mengadu, tapi mereka masih belum percaya, belum punya pistin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah penguasa alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang merajai alam semesta, yang memiliki kuasa untuk menghentikan topan, badai, kehidupan, kesulitan apapun juga, Tuhan Yesus bisa mengatasinya. Tuhan Yesus memberikan iman dengan membuka hati kita dan para murid. Ada rencananya Tuhan sebenarnya. Tuhan tahu ada badai di tengah danau itu. Ada angin ribut di tengah danau itu. Tapi Tuhan mengajak para muridnya melewati tempat itu. Agar apa? Agar muridnya nanti akan mengetahui bahwa Dia penguasa alam semesta ini. Saudaraku sekalian, pertama, para murid punya ketakutan karena tidak memiliki pistin yang kuat. Yang kedua, para murid tidak mengenal siapakah Yesus dengan baik. Sehingga mereka tidak punya kepercayaan bahwa Dia bersama-sama dengan Allah penguasa alam semesta ini. Mereka ketakutan. Dan mereka masih belum tahu di manakah Ia meletakkan iman itu. Apakah di dalam pikiran kita? Apakah di dalam kepercayaan kita? Di mana iman kita itu? Di mana para murid meletakkan iman kepercayaan itu? Para murid masih baru.
dia perlu belajar. Dan Tuhan Yesus sedang mengajar mereka dengan cara yang khusus. Tidak seperti para imam, ahli Taurat, dan sebagainya. Hanya mengajar di sinagog-sinagog saja. Tapi Tuhan Yesus dimanapun juga berada, ia bisa mengajar. Baik melalui pengajaran secara didaktis atau pengajaran langsung menghadapi tantangan-tantangan di sekitar mereka, di dalam kehidupan mereka. Ada 3 kelemahan itu. Murid takut, tidak memiliki keberanian, walaupun sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Murid tidak tahu siapakah Yesus itu. Murid tidak tahu di manakah letak iman percayanya mereka apabila mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mulai menyadarkan pada para murid yang tidak memiliki pistin. Demikian juga mengalami pengalaman kehidupan sehari-hari. Kita selalu disadarkan oleh Tuhan Yesus apabila kita mengalami kekurangan, membutuhkan kepercayaan, membutuhkan hal-hal yang kita tidak mengerti. Tuhan Yesus mencela para murid karena para murid tidak beriman. Demikianlah Tuhan Yesus juga mencela hati kita apabila kita tidak memiliki iman kepada Yesus. Iman apa? Iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman bahwa Yesus adalah juru selamat. Iman bahwa Yesus adalah Allah penguasa. Tuhan Yesus mulai mengajarkan bahwa mengikut Tuhan Yesus harus berdasarkan iman. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak hanya sekedar dengan pikiran saja, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi ikut Tuhan Yesus adalah berdasarkan iman. Iman itu adalah pistin. Kalau kita tidak memiliki pistin, kita tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Kalau tidak memiliki pistin, kita tidak bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan suatu hal yang sangat penting sekali bagi para murid-muridnya, bahwa pistin adalah dasar mengikut Tuhan Yesus. Pistin adalah dasar untuk beriman. Pistin adalah dasar untuk percaya. Pistin adalah dasar untuk kehidupan selanjutnya. Jadi, tidak memiliki pistin artinya akan takut. Tidak memiliki pistin artinya tidak percaya dengan baik. Tidak memiliki pistin adalah tidak tahu di mana Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita. Dengan kata lain, kita tidak tahu di mana ada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak melihat Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa percaya. Percaya mengikut Tuhan Yesus adalah mengikut di mana Tuhan Yesus meskipun tidak terlihat secara kasat mata. Inilah iman. Meskipun tidak melihat, tetapi percaya. Tidak memiliki pistin, itu mengakibatkan kita takut menghadapi kehidupan. Tidak memiliki pistin adalah kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak memiliki pistin berarti tidak mengetahui di manakah letak imannya kita itu. Apakah di hati, apakah di pikiran, atau apakah hanya sekedar lewat saja. Banyak orang yang tidak mengerti tentang pistin ini. Saudaraku sekalian, pada waktu para murid di tengah badai
di tengah gelombang yang akan menenggelamkan mereka. Mereka hanya percaya di perahu ini ada Yesus Kristus, tapi dia tidak tahu bahwa di perahu itu ada Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya tahu ada penumpang yang sedang tidur di perahu mereka. Mereka tidak tahu siapakah yang sedang tidur itu. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus punya rencana bagi kehidupan mereka. Sedang mengajar. Tuhan Yesus sedang mengajar bagaimana memiliki pistin itu. Bagaimana mengaktifkan pistin atau kepercayaan atau iman itu. Bagaimana hidup dengan pistin itu. Saudaraku sekalian, seorang muridnya bertanya melihat Tuhan Yesus tertidur di buritan perahu mereka. Apakah engkau membiarkan kita akan binasa semuanya? Betapa merendahkan sekali para murid itu. Tidak percaya, tidak yakin, merendahkan, masa bodoh. Dia mengatakan, dia memandang bahwa Yesus itu hanya penumpang saja. Hanya penumpang sambil lalu saja. Mereka tidak tahu bahwa di situ Tuhan sedang mengajar mereka. Mengajar bagaimana mengaktifkan iman mereka. Seperti dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita menghadapi masalah-masalah. Menghadapi pencobaan-pencobaan. Menghadapi kesulitan-kesulitan. Bukan karena Tuhan Yesus kurang kerjaan, lantas memberikan kita kesulitan-kesulitan. Bukan karena Tuhan Yesus kurang kerjaan, lantas dia membuat kita sakit. Bukan karena Tuhan Yesus itu kurang pekerjaan, sehingga kita itu seperti tidak ada gunanya. Tuhan Yesus sedang mengajar kita bagaimana kita mengaktifkan iman kita di dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana kita mengaktifkan iman kita pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu kita menghadapi kesukaran, pada waktu kita menghadapi sakit penyakit, pada waktu kita menghadapi kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Tuhan sedang mengajar kita. Seperti Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk beriman dengan jalan mendatangkan topan badai kepada mereka. Pada waktu menghadapi iman yang sedang aktif, yaitu iman para murid sedang dibentuk dengan mendatangkan topan, badai, angin, ribut sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Di sana Tuhan Yesus sedang membentuk iman para muridnya itu. Maka iman yang dimiliki oleh para murid mulai aktif. Para murid mulai memiliki iman pada waktu Tuhan Yesus bangkit, berdiri, memandang kepada angin, badai, topan, gelombang, dia menghardik, diam. Dan angin, badai, topan, diam. Muridnya menyaksikan. Pada waktu murid-murid itu menyaksikan, murid-murid heran. Baru mulai terbuka hatinya, mulai terbuka mata batinnya, bahwa yang berada bersama-sama dengan mereka, Yesus yang ada di perahu mereka itu, bukanlah guru biasa, guru-guru yang hanya mengajar di sinagoge atau di tempat-tempat peribadahan, tapi guru yang menguasai alam semesta, menguasai danau, menguasai angin, badai, topan. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan topan badai kehidupan kita agar iman kita itu aktif. Barang siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus,
harus memiliki pistin atau aktif, iman yang aktif. Tanpa iman yang aktif, maka pistin mereka terkubur. Dibutuhkan iman yang aktif untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengajar, membimbing kita dengan melalui pencobaan-pencobaan, kesukaran-kesukaran, agar iman kita aktif. Dan dengan iman kita yang aktif, pistin yang aktif itu, maka kita bisa memulai perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa menempuh kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bisa melaksanakan iman keyakinan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kepada kami, mengajar kepada murid-muridnya, bagaimana mereka memperoleh pistin, iman, kepercayaan, keyakinan, sebelum mereka menghadapi masalah-masalah badai yang sesungguhnya yang akan menerpa kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Engkau juga telah mengajar kami untuk lebih mengerti tentang iman. Ajarkan kepada kami iman yang dari Engkau, iman yang dari Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, yang bersama-sama dengan kami, menyertai kami, meskipun tidak terlihat oleh mata kami, tetapi kami bisa melihat melalui iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak melihat rupa, tak memandang
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus yang mati bagi kita, menebus dosa kita, dan kita dilayakkan menjadi anaknya bagi mereka yang percaya dengan iman dan diselamatkan dari penghukuman kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, mari persiapkan roti dan anggur kita yang melambangkan darahnya dan tubuhnya ini pecah-pecahkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudari, mari kita sebelumnya berdoa, datang kepadanya, membawa segala beban dosa kita akui di hadapannya, dan Dia memulihkan kita sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya dalam Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk datang kepada Tuhan. Dalam seminggu ini perkataan, pikiran, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan Bapa kita, dan juga menyakiti sesama kita, ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, tangga kita, bahkan dalam pikiran sekalipun, bawa kepadanya, Dia peduli. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, sucikan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mengangkat roti kita yang melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita, sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita masing-masing dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ambil bagian dalam kematian-Mu. Engkau menyatu dengan kami di dalam Yesus, dan kami memperingati karya penebusan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari, hari ini pada tanggal 27 Juni 2021, kita beribadah di rumah masing-masing dan menyaksikan dengan iman kuasa Roh Kudus bahwa Tuhan tetap bekerja. Puji Tuhan atas teknologi ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pengumuman warta gereja bahwa minggu depan kita akan ibadah masih seperti ini, artinya gereja tetap akan ditutup sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah desa. Atas saran dari pemerintah setempat, kami memutuskan untuk menutup karena COVID-19 varian Delta ini cukup mengkhawatirkan. Karena itu kita harus berhati-hati. Jika tidak perlu, sama sekali tidak usah keluar ke rumah. Dan jika keluar ke rumah, hindari kerumunan, pakai masker double. Itu salah satu saran dari Satgas COVID ya. Dan tetap mencuci tangan, beristirahat, makan yang sehat dan bergizi. Dan Bapak Ibu Saudari, yang anak-anak muda terutama, selain hati-hati untuk tidak membawa itu ke rumah dan membawa kepada orang-orang tua kita yang lebih rentan, juga varian Delta ini juga dikabarkan dapat menyerang anak muda juga ya. Karena itu hati-hati anak muda dimanapun Anda berada. Ada pengumuman nanti lebih lanjut akan diumumkan di dalam WA group kita. Baik Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati, menjaga kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan berkat melimpah dari Allah Bapa kita
di dalam anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang hingga Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.